Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulita Ayunira, NIM 2020 12078 dari kelas akuntansi 3C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi lisan. Bahasa adalah sistem simbol yang paling banyak digunakan di dalam komunikasi antar manusia sehari-hari. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi lisan, yaitu berbicara dan mendengarkan, dan komunikasi tulisan, yaitu menulis dan membaca, sangat penting. Keempat kegiatan komunikasi tersebut membutuhkan keterampilan tertentu yang tidak semua orang bisa melakukannya. Pokok bahasan ini mempelajari berbagai prinsip, teori, permasalahan, faktor-faktor penentu, dan kiat-kiat tertentu tentang keempat keterampilan dasar komunikasi tersebut. Manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan, berbicara dan mendengarkan, dibandingkan komunikasi tulisan, menulis dan membaca. Komunikasi menyampaikan lebih membangkitkan dibandingkan dengan menerima. Bisa dilihat dari persentase di sini, mendengarkan 53%, berbicara 16%, membaca 17%, menulis 14%. Di sini berarti mendengarkan lebih banyak dilakukan oleh manusia. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat orang bercakap-cakap secara tatap muka atau melalui media seperti telepon dan sebagainya. Keterampilan dasar ada dua, yaitu berbicara dan mendengarkan. Dalam komunikasi antar manusia, satu, merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari manusia. Dua, merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Tiga, sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik. Berbicara efektif. Pembicaraan harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar maknanya oleh penerima. Melatih berbicara sering sulit karena 1. Manusia tidak memiliki alat khusus untuk bicara yang bisa dilatih secara fisik. 2. Kata-kata yang dilontarkan langsung hilang di udara. Jenis-jenis berbicara berdasarkan situasinya. 1. Berbicara informal, seperti tukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan lain-lain. 2. Berbicara formal, seperti perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, prosedur parlementer, dan bercerita. Berdasarkan tujuannya, seperti berbicara menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Berdasarkan jumlah penyimak, yaitu berbicara antar pribadi atau empat mata, berbicara dalam kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar atau massa. Berdasarkan peristiwa khusus seperti pidato presentasi, penyambutan, pidato perpisahan, berisi kata-kata perpisahan. Berdasarkan metode penyampaiannya. 1. Penyampaian secara mendadak atau impromptu.
tanpa rencana harus berbicara di depan suatu forum, mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak datang atau karena alasan lain. 2. Penyampaian berdasarkan catatan kecil. 3. Penyampaian berdasarkan hafalan, yaitu ada naskah tapi sudah dihafalkan, sehingga pada saat berbicara tidak membacanya. 4. Penyampaian berdasarkan naskah, yaitu berbicara dengan cara membacakan naskah yang dibawa. Mengembangkan keterampilan. Berbicara memerlukan keterampilan khusus, perlu latihan, terutama A. Mengkode materi ke dalam kata-kata lisan. B. Menyampaikannya dengan benar dan sesuai. C. Mengembangkan empati terhadap pendengar. Ada beberapa teknik berbicara efektif, yaitu 1. Bahasa. Bahasa yang digunakan harus efektif, tata bahasa harus benar, dan kosakata yang bervariasi. 2. Materi. Materi harus jelas, sesuai, dikenal, minat, dan terasosiasikan. 3. Cara atau gaya berbicara, yaitu pengucapan, penampilan, dan gerak-gerik. 4. Penampilan berbicara, yaitu mengenai postur tubuh, pakaian dan perhiasan, dan juga gerak-gerik. 5. Hubungan dengan pendengar. Hubungan dengan pendengar harus mengenal, melibatkan, tidak mendominasi, dan menghargai sesama. 6. Suasana pembicaraan, yaitu membangun keakraban sesuai tujuan dan juga sesuai lingkungan. Mendengarkan. Mendengarkan di sini ada 4, yaitu mendengar, perhatian, memahami, dan mengingat. Mendengar yaitu penerimaan rangsangan pendengaran atau aural stimuli. 2. Perhatian. Memperhatikan rangsangan tertentu, mengabaikan rangsangan lainnya. Ketiga yaitu memahami. Pemberian makna pada yang didengar. 4. Mengingat, yaitu menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Jenis-jenis mendengarkan ada 4. Yang pertama, mendengarkan yang menyenangkan atau pleasurable listening, yaitu ketika bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan di radio, dan nonton TV. Kedua, mendengarkan secara diskriminatif, yaitu fokus mencari informasi-informasi tertentu, misalnya pada saat kuliah. Ketiga, mendengarkan secara kritis, yaitu sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar salahnya, kekuatan kelemahannya, misalnya dalam sidang pengadilan. Yang keempat, mendengarkan dengan empati, yaitu mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara, seperti saat mendengarkan keluh kesah teman. Ada 6 hambatan saat mendengarkan. Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri, yaitu sibuk hal lain yang tidak berhubungan, seperti memainkan rambut, menggambar, dan lain-lain. Yang kedua, sibuk dengan urusan eksternal, yaitu memikirkan yang tidak ada di tempat mendengarkan, seperti saat melamun. Yang ketiga, mempertajam atau sharpening, yaitu hanya memperhatikan hal-hal tertentu saja. Yang keempat, asimilasi, yaitu merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. Yang kelima ada faktor kawan atau lawan, yaitu mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara.
Yang keenam, mendengar yang diharapkan, yaitu mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Ada beberapa cara untuk mengefektifkan dalam mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan partisipatif dan pasif. Yang kedua, mendengarkan secara empatik dan objektif. Yang ketiga, mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Yang keempat, mendengarkan secara dangkal dan secara mendalam. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada penyampaian yang kurang tepat, saya minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.